kurang pengawasan dari orang tua gitu ya Teh ya. Betul. Atau bisa juga karena hygiene sanitasinya. Berarti PHBS juga mempengaruhi gitu. Selamat datang di Pokari, podcast Puskesmas Kedung Waringin. Hari ini kita akan bahas masalah kesehatan yang sedang marak dibicarakan di masyarakat, khususnya bagi anak-anak nih. Jadi kalau masalah ini tidak ditangani segera, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Nah, apa itu? Yaitu stunting. Pokari kali ini akan dibahas bersama teman saya, rekan saya, yaitu Nurul Fajrianti. Halo Teh Nurul. Halo Teh Siska. Ya, Teh Nurul ini merupakan seorang ahli gizi atau nutrisionis di Puskesmas Kedung Waringin. Oke, kalau begitu kita mulai aja. Nah, kira-kira nih Teh Nurul, stunting itu apa sih menurut Teh Nurul? Iya, jadi gini Teh Siska. Stunting itu adalah kondisi di mana anak itu lebih pendek dari standar yang seharusnya. Gitu. Itu tuh disebabkan karena asupan gizinya tuh kurang selama beberapa waktu gitu. Jadi dia tuh masalah gizinya sudah kronis gitu. Tadi kan saya bilang ya anak-anaknya itu pendek tidak sesuai dengan standarnya ya. Standarnya tuh dari mana sih? Nah kita hitung dari standar antropometri anak. Gitu. Kalau misalnya dari hasil pengukuran tinggi badan anaknya itu kurang dari -2 standar deviasi, nah itu sudah termasuk ke dalam pendek atau stunting seperti itu Teh. Oke, berarti menurut Teh Nurul ketika anak itu dikatakan pendek nih, dia udah stunting apa bukan gitu? Ya, jadi kalau kita bilang stunting sudah pasti pendek. Oke, stunting udah pasti pendek nih. Iya betul, stunting sudah pasti pendek ya. Kalau pendek belum tentu stunting. Seperti itu. Karena stunting ini yang dijadikan sebagai indikator masalah gizi ini belum tentu karena dia kekurangan gizi kronis gitu. Pendeknya tuh jadi bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, tapi bisa juga karena faktor keturunan gitu. Maka dari itu kita harus tetap melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga kesehatan yang lebih ahli untuk menentukan nih apakah si anak itu stuntingnya karena memang masalah gizi kronis atau bukan, seperti itu. Oke, berarti tadi bukan dari fisik doang ya Teh ya? Iya betul. Tapi dilihat lagi pengukuran lebih lanjut lagi. Betul. Bahkan dikonsultasikan ke dokter, benar ya? Betul. Nah, kalau menurut Teh Nurul, stunting itu termasuk penyakit nggak sih? Nah, jadi gini, orang-orang kan bilang ya stunting tuh penyakit, sakit stunting gitu ya. Sebenarnya bukan penyakit ya Teh ya, itu tuh masalah gizi kronis di mana anak tuh gagal tumbuh gitu. Jadi masalahnya ini terjadi berlangsung sudah lama, dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan itu Teh. Kayak 1000 HPK ya? 1000 HPK atau golden age ya, masa apa? Masa emas. Masa emas, iya betul. Seperti itu. Oke, berarti masalahnya sudah di dalam kandungan gitu ya? Berarti dari ibu hamil, bahkan sampai dia melahirkan, dan lahirlah si anak 2 tahun gitu ya Teh? Iya, jadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu bisa terjadi, stuntingnya tuh bisa terjadi di 1000 hari pertama kehidupan tersebut, sekaligus bisa dicegah di 1000 hari pertama tersebut. Gitu Oke, berarti Teh. kalau misalnya ada ciri-ciri anak stunting nih, berarti harus dilakukan pencegahan di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Iya betul, jadi mulai dari ibu hamilnya juga ya, karena kan dia membawa janin yang nantinya akan jadi bayi, balita gitu kan ya Teh ya. Kita harus intervensi juga tuh mulai dari si ibu hamilnya, kita berikan tablet tambah darah nih agar Berarti ibunya. sebagai pencegahannya ya gitu Iya, ya? pencegahan stuntingnya salah satunya adalah itu untuk mencegah anemia juga. Oke. Terus kalau misalnya ibunya KEK, ibu hamilnya kurang energi kronis nih, kurus gitu ya Teh ya. Si lingkar lengan atasnya Teh di bawah 23,5 cm. Nah, kita kasih intervensi juga nih. Kita edukasi nih untuk bagaimana sih harusnya untuk menaikkan berat badannya. Kalau misalnya ada PMT, kita berikan PMT juga gitu. Setelah lahir bayinya harus diberikan ASI eksklusif. Setelah lulus ASI eksklusif, kita harus berikan MPASI yang sesuai juga, seperti itu sih Teh. Oke. Berarti tadi Teh Nurul sebutkan
terkait anemia gitu ya. Berarti itu salah satu penyebab. Penyebab lain apa teh kira-kira? Iya, jadi penyebab lainnya kan ada penyebab langsung dan tidak langsung ya Teh ya. Kalau penyebab langsungnya sih biasanya karena asupan yang kurang nih. Asupan gizi yang kurang selama waktu tertentu gitu. Jadi udah kronis. Jadi kayak sudah berlarut-larut lah dia tuh kurang makannya, kurang gizinya kurang seperti itu sih. Kemudian bisa jadi si anak itu punya penyakit infeksi juga Teh. Berarti penyakit infeksi juga bisa untuk Iya, bisa terjadinya stunting menyebabkan ini tadi ya. karena kan kalau misalnya anaknya sakit, otomatis kan asupan gizinya juga kurang ya. Biasanya kalau anak sakit Selera kan makan nggak gitu selera kali makan, ya. betul, nggak nafsu makan kan, jadinya susah makan, yang ada kebutuhan gizinya juga berkurang. Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, kan nanti jadi gizi kurang kah, jadi gizi buruk, jadi stunting seperti itu sih. Untuk penyebab tidak langsungnya, mungkin bisa dari pola asuhnya ya Teh ya, mungkin yang kurang benar. Kalau misalnya orang tuanya bekerja, mungkin anaknya dititipin ke tetangganya kah, atau ke pengasuhnya kah, seperti itu. Jadi kurang pengawasan dari orang tua gitu ya Teh ya. Betul. Atau bisa juga karena hygiene sanitasinya. Berarti PHBS juga mempengaruhi gitu ya. Betul, itu sebelum makan kan harus cuci tangan dulu ya Teh ya. Gitu biar si kuman-kumannya kan hilang gitu. Takutnya kan kalau misalnya makanannya kotor atau tangan kita kotor, takut terjadi kecacingan juga ya Teh ya. Gitu kalau anak udah kecacingan kan bisa menyebabkan asupan gizinya tidak terserap dengan sempurna juga kan ya Teh, seperti itu. Oke, berarti tadi yang saya tarik nih ada yang menarik nih Teh. Kalau misalnya stunting ini ternyata tidak mengenal kaya ataupun kurang mampu ternyata ya. Karena Iya, kan betul. di zaman sekarang ini di masyarakat stunting itu khusus orang-orang yang kurang mampu. Padahal tadi kan ada alasannya itu pola asuh gitu. Karena Iya. kedua orang tua juga bekerja gitu kan, otomatis anaknya akan dititipkan baik kepada keluarga maupun kepada nani gitu, Neni, pembantu iya. gitu ya. Nah, pada akhirnya kita tetap harus memantau pola asuh apa yang diberikan oleh yang pada yang dititipkan tadi gitu ya. Betul. Oke. Sama satu lagi tadi yang menarik juga, ternyata PHBS. Iya. Pola hidup bersih dan sehat itu sangat mempengaruhi untuk anak tersebut pertumbuhan dan perkembangannya. Betul Teh, betul banget. Oke, tadi salah satu dampak dari stunting ini adalah fisiknya tadi pendek ya Teh. Iya, pendek. Pendek gitu, tapi belum tentu dia stunting. Kalau sudah stunting dengan pemeriksaan lebih lanjut, pengukuran lebih akurat, maka bisa dikatakan Stunting. stunting. Nah, dampak yang lain nih Teh terkait si anak tadi selain fisiknya itu apa Teh? Iya, jadi untuk dampak dari kekurangan gizi kronis ya atau stunting itu takutnya menyebabkan gangguan perkembangan kognitif maupun motorik anak gitu Teh. Oke, Jadinya berarti memang complicated banyak ya iya, disasarkan sama stunting ini ya. iya, takutnya kan maksudnya jadi masalahnya tuh berlarut-larut dan banyak gitu ya Teh ya. Takutnya nanti kalau misalnya dia kekurangan gizi kronis gitu, yang harusnya anaknya sudah bicara mungkin dia masih terbata-bata, yang harusnya sudah jalan dia masih berdiri aja susah gitu kan, karena mungkin energinya juga nggak ada gitu untuk berdiri seperti itu. Kemudian takutnya nanti yang tadi bahasanya juga mungkin kurang dimengerti, takutnya nanti kurang bisa menangkap pelajarannya nanti di sekolahnya. Jadi Kayak gitu. terbelakang juga ya gitu. Jadi memang dampaknya bukan hanya di 1000 HPK tadi gitu ya. Iya, Terus selanjutnya itu bagaimana masa depannya juga bakal terancam juga gitu ya. betul. Apalagi kalau misalnya sudah menganjak dewasa, terus anaknya atau si yang sakitnya ini masih pendek gitu ya, masih stunting, takutnya nanti kan jadi obesitas ya Teh ya. Betul. Kalau obesitas kan itu dia menjadi sumber segala penyakit tidak menular ya Teh ya, kayak Degeneratif hipertensi. gitu ya. Iya betul, hipertensi, DM ya, kolesterol ya Teh ya. Kayak gitu sih, jadinya nanti mengurangi kualitas hidup juga, seperti itu sih. Oke. Berarti memang dampaknya ini sangat besar dan berkepanjangan, bahkan bisa mengancam masa depannya dia juga gitu ya. Betul. Oke. Nah, kita kan di Puskesmas nih kan pasti turun ke lapangan. Pasti mungkin ya ada beberapa lah ditemukan anak dengan kurang gizi bahkan bisa jadi stunting gitu. Di Puskesmas kita sendiri nih, apa sih pencegahan yang udah kita lakukan dalam kegiatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung gitu Teh? Oke, kalau misalnya di Puskesmas ya di Kedung Waringin sendiri kan memang sudah ada program untuk pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri ke sekolah-sekolah ya Teh ya. Oh, berarti udah dari remaja putri pun sudah diasupi, Betul. diedukasi gitu ya. Kita edukasi untuk mencegah anemia yang salah satunya
Stunting tadi. Iya, yang menyebabkan stunting tadi adalah anemianya. Jadi kita edukasi sekalian pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemianya. Kemudian Berarti ke sekolah-sekolah tuh teh, iya betul ke sekolah-sekolah gitu. khususnya SMP, SMA gitu ya? SMP dan SMA di atas 12 tahun. Untuk minumnya sendiri tablet tambah darahnya ya teh ya. Kalau misalnya lagi tidak haid itu bisa seminggu sekali. Jadi setahun 52 tablet. Oke, berarti seminggu sekali gitu ya? Iya, seminggu sekali. Kalau Dijadwalin misalnya setiap hari Senin gitu ya? iya dijadwalin kalau misalnya minggu ini Senin, berarti minggu depan Senin lagi Oke, kalau diminum itu yang gitu. bukan Kalau yang tidak belum haid, ya? kalau sedang tidak haid gitu. Kalau misalnya remajanya sedang haid, berarti diminumnya setiap hari. Begitu. Karena kan kalau haid kan mengeluarkan darah juga ya teh ya, gitu. Jadi Kekurangan kita darah juga kitanya ya gitu. minumnya harus setiap hari. Seperti itu. Terus kalau misalnya ke ibu hamil, kita ada penyuluhan juga untuk ibu hamil. Salah satunya yaitu penyuluhan anemia gitu. Untuk apa namanya? Mengedukasi juga untuk minum tablet tambah darahnya juga ya teh ya. Ibu hamil kan minimal harus minum 90 tablet tambah darah tuh. Gitu. Terus juga Kalau kita ibu hamil ada edukasi tentang gizi gitu nggak teh? Kalau iya. misalnya gimana caranya supaya anak itu nggak lahirnya stunting gitu? Mm-mm. Pasti ada ya? Pasti ada, karena kan kebutuhan gizi ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil kan juga berbeda ya teh ya. Betul. Iya, jadinya kita berikan edukasi juga nih terkait kebutuhan gizi ibu hamil, apa yang harus dimakan, karena kan kebutuhan gizi ibu hamil kan lebih tinggi ya teh ya dari biasanya. Jadi dia energi dan proteinnya harus lebih tinggi dibandingkan dia sebelum hamil. Seperti itu. Kemudian juga pencegahan yang lainnya teh ya. Kita juga ada penyuluhan ke ibu balita juga. Balita atau baduta gitu sih. Untuk bayi ya. Iya. Jadi kita penyuluhan terkait pemberian makan yang baik itu seperti apa gitu kan. Salah satunya adalah untuk mencegah si stunting itu dari pemberian makan tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau misal, satu lagi teh, kita punya posyandu. Oh iya, kan ada posyandu juga ya. Karena kan pengukuran dan perkembangan si bayi juga dipantau di Betul, di posyandu tiap bulan ya teh. Jadi kita tahu ya si apa namanya anak tersebut ada peningkatan berat badan atau panjang badan atau tinggi badan gitu ya teh ya. Makanya harus datang setiap bulan ke posyandu. untuk selalu ditimbang dan juga kalau misalnya ada vaksin divaksin gitu. Iya, supaya betul. anak lengkap juga vaksinnya. Betul. Sama satu lagi teh, kalau misalnya nih kita temui satu kasus gitu ya, Iya. satu kasus yang tadinya dia sudah dikatakan stunting, dilihat dari pengukurannya, kira-kira apa yang kita lakukan teh? Oke, misal nih kalau ada kasus ya balita, dia stunting, gizi buruk juga gitu kan. Apa yang harus dilakukan sih? Yang pertama kita datengin balitanya ya. Kalau misalnya ada PMT di puskesmas, kita berikan PMT-nya untuk PMT itu pemberian makan tambahan. tambahan, ya. Biasanya berupa biskuit sih. Seperti itu. Nanti kita berikan ke balita tersebut untuk mengintervensi si gizi buruknya itu. Iya, mengintervensi gizi buruknya tersebut. Kemudian kita juga edukasi nih, harus dikasih makan apa aja sih si balita itu gitu. Selain itu juga kita edukasi juga hygiene sanitasinya, kebersihannya juga seperti itu. Karena kan berpengaruh juga ya teh ya, maksudnya berarti takutnya dari keluarganya juga kan teh ya? iya, Edukasinya edukasi gitu. keluarganya juga. Kalau misalnya si keluarganya malu nih bawa anaknya ke posyandu, ya kita dorong juga, jangan malu. Ini kan untuk perkembangan untuk intervensi si anaknya sendiri gitu ya. Gitu sih paling. Sip. Sama satu lagi kalau misalnya terjadinya ada kasus stunting tadi, kira-kira kita lintas sektor atau lintas program itu ada nggak ya teh? Iya betul. Biasanya sih kalau misalnya ada kasus gizi buruk atau kasus stunting itu dari desa juga ada memberikan bantuan. Jadi kita koordinasi dengan pemerintah setempat. Biasanya sih dengan pemerintah desa gitu. Betul. Berarti pemerintah desa pun punya peranan penting gitu ya untuk Betul. membasmi stunting ini. Penting Gitu. banget itu sih. Jadi bukan hanya kita gitu ya, kita Betul. yang peduli terhadap kesehatan masyarakat yang lain, tapi orang-orang sekitar kita libatkan dalam lintas sektor. Betul. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah ngomong terkait faktor penyebab, dampaknya ke depan seperti apa gitu ya, dan peranan kita pencegahannya bagaimana gitu. Nah, sejauh ini capaian-capaian apa sih teh yang harus kita kerjakan, karena kan ibaratnya stunting ini kan
penyakit yang timbul, bukan penyakit, maaf ya, masalah gizi yang Iya, timbul betul. di masyarakat. Ternyata dia gunung es gitu. Iya, gunung Di es. bawahnya Puncaknya itu, ya Teh ya. benar itu puncaknya gitu. Tapi di bawahnya kita bisa lihat tuh, nggak bisa lihat ya. Mm-mm. Apa-apa aja harus kita capai supaya stunting ini bisa terselesaikan. Capaian apa ya? Gitu. Jadi memang kan stunting ini seperti gunung es yang seperti Teh Siska Betul. bilang ya. Ah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan stunting tersebut. Nah, makanya si faktor-faktor ini atau indikator ini kita harus kejar juga nih ya. Salah satunya adalah anemia pada remaja putri dan ibu hamil. Nah, kalau Dan itu bisa masih sih, banyak kasusnya ya. iya, dan masih banyak gitu. Karena kan sekarang ya remaja putri ya makannya juga aduh bervariasi banget ya Teh. Beda ya. Beda ya. Udah ada Satu bisa seblak. semua gitu ya. Iya, yang makanan berlemak semua gitu kan. Maksudnya kita juga edukasi juga ke remaja putri terkait pola konsumsi yang baik, gizi seimbangnya gimana gitu. Kemudian apa anemia pada ibu hamil ya Teh ya. Kita juga berikan edukasi juga. Kemudian nih bayinya, apakah bayinya BBLR nih saat lahir? BBLR itu apa ya Teh? Jadi BBLR itu berat badan lahir bayinya itu di bawah 2,5 kilo ya Teh ya. Berarti ya. Iya, Rendah. kecil gitulah, rendah gitu. Kemudian juga apakah setelah bayi lahir itu diberikan ASI eksklusif? Itu yang paling penting Paling dan harus kita penting. gencarkan gitu ya. Betul, karena kan di ASI itu ya yang pertama keluar kan kolostrumnya Teh ya. Nah, itu untuk pertahanan kekebalan tubuh pasif si bayi gitu. Selain kolostrum kan ada ASI transisi juga, ada ASI matur juga gitu. Jadi memang sangat penting sekali nih si ASI eksklusif ini. Kemudian kalau misalnya setelah lulus nih ASI eksklusif diberikan MPASI-nya yang baik atau enggak gitu. Apa cuman MPASI yang apa tuh sasetan ya? Iya. Ya sekali-kali mah mungkin boleh ya Teh ya, tapi kan lebih baik kita bikin sendiri gitu. Karena kan kita sendiri yang tahu komposisinya seperti apa gitu kan. Karena kan memang harus lebih banyak proteinnya juga kan ya Teh ya. Betul. Seperti itu. Memang harus gizi seimbangnya tadi Iya, harus memang betul. benar gitu ya. Harus gizi seimbang memang. Kemudian selain itu juga MPASI si anak itu ada kecacingan enggak? Oh, cacingan ya. Iya, cacingan Teh. Makanya kan setiap ini juga diberikan obat cacing ya Teh ya. Gitu. Kemudian juga gencarkan juga obat cacing ke sekolah-sekolah gitu ya. iya, ke sekolah-sekolah juga karena kan nanti takutnya anak sekolah juga nanti gizinya kurang baik ya Teh ya gitu. Apalagi jajanannya sekarang kan aduh bervariasi banget lah ya gitu. Betul, iya. Kemudian anaknya ada diare enggak? Karena kan kalau diare juga anak udah keluar banyak cairan ya Teh ya gitu, takut dehidrasi. gitu. Makannya juga nggak mau gitu. Takutnya kalau misalnya terus-menerus ya gizinya jadi kurang. Seperti itu. Itu sih paling Teh. Oke, sip. Berarti udah banyak banget yang udah kita bahas. Bahkan Iya. sampai memperhatikan gizi si anak tadi itu sangat penting gitu ya. Betul. Jadi kalau dikatakan, boleh ya tuh saya simpulkannya nanti Boleh, koreksi boleh. lagi. Mangga. Oke. Jadi kalau stunting ini ya teman-teman ternyata bukan sebuah penyakit, bahkan nggak menular gitu ya. Iya, tidak menular, Tapi betul. lingkungan sangat mempengaruhi untuk prosesnya gitu. Nah, stunting ini bukan hanya dilihat dari fisiknya aja, tetapi perlu pengukuran yang lebih lagi dan bahkan bisa berkonsultasi. Iya, betul. Konsultasi dengan dokter anak ataupun puskesmas juga bisa ya Teh. Konseling gitu. Iya, Konseling dan edukasi. Nah, dan harus diperhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan tadi. Benar-benarlah harus dimaksimalkan. Mulai dari si bayi dalam kandungan, bahkan sampai dia berumur 2 tahun. 2 tahun, betul. Karena proses pembentukan, perkembangan, dan pertumbuhan anak itu ada di situ. Jadi harus dimaksimalkan dengan pemberian gizi yang baik juga. Betul. Nah, kalau tadi di puskesmas kita sudah bicara nih apa yang sudah kita berikan, baik itu tadi pada remaja putri, tablet tambah darah, ibu hamil, ibu balita atau balita gitu ya. Dan ada lagi dengan posyandu itu benar-benar harus dimaksimalkan oleh masyarakat. Karena Betul, kita sejauh inilah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tanpa dipungut biaya. Benar. Jadi kita harus manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh negara. Iya, betul. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mari sama-sama kita mencapai hal-hal yang tadi sudah dikatakan, baik terkait anemia, ASI eksklusif gitu ya. Ada lagi memantau perkembangan si anak, penyakitnya, diare, cacingan itu bisa mempengaruhi stunting tadi. Dan yang terakhir, perhatikanlah lingkungan sekitar kita. Betul. Gitu ya. Walaupun anak kita sehat, lihat tetangga kita, siapa tahu mereka punya
anaknya stunting. Jadi harus saling membantu dan bekerja sama gitu ya. Saling perhatian ya Teh ya. Saling perhatian juga gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya Teh Nurul ya. Ya, Ada kira-kira yang mau seperti itu. ditambahin lagi? Sudah cukup Sudah sepertinya. cukup ya. Semoga apa yang kita bagikan sharing hari ini ya Iya, betul. bisa menjadi motivasi supaya orang tua dapat memperhatikan gizi anaknya kembali Betul. gitu. Dan semoga stunting ini juga bisa menurun. Iya, angkanya jadi Benar. kejadiannya berkurang ya Teh ya. Kejadiannya berkurang gitu ya. Betul. Baik di daerah wilayah kecamatan puskesmas, Maupun Kabupaten kabupaten Bekasi, di Indonesia ya. Jawa Barat gitu ya, Betul. bahkan seluruh Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih Teh Nurul. Iya, terima kasih juga Teh Siska. Iya, semoga sehat selalu. Amin. Dan terus mengedukasi pendidikan kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja kita dulu gitu ya. Iya, Oke, siap-siap. terima kasih teman-teman. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di Pokari selanjutnya.